Nah, menurut saya teman-teman, sekarang itu babak baru polemik nasab. Yang babak pertamanya itu dibuka oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani dengan menginformasikan kepada kita atau kepada seluruh kaum muslimin di Indonesia bahwa Habib-Habib Klan Ba'alwi ini yang mengatribusikan dirinya sebagai zuriyah Rasul sudah puluhan bahkan ratusan tahun ternyata bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berdasarkan penelitian beliau dengan ilmu nasab, disiplin ilmu nasab, yang mana leluhur mereka Ubaidillah ini yang kita juga percaya sebelumnya adalah anak daripada Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Maka kalau kita melihat di Wikipedia, sekarang itu masih ada keterangan teman-teman bahwa Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki putra 4 orang. Yang pertama Muhammad, kemudian Ali dan Husain serta Ubaidillah ini. Nah, setelah adanya Kiai Imad dengan penelitian beliau, ya berdasarkan disiplin ilmu nasab itu, ternyata Ubaidillah ini bukan anak daripada Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Artinya, Said Ahmad Isa Al-Muhajir itu hanya punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain saja. Lah kok bisa nih Ubaidillah kemudian tiba-tiba menjadi anak saya dari Ahmad Isa Al-Muhajir? Ternyata itu ditemukan dicangkokkan ketika abad 9 dan 10 dan seterusnya. Sedangkan di abad ketiga sampai ke-8 itu tidak pernah terdeteksi oleh ulama-ulama ahli nasab bahwa si Ubaidillah ini adalah anak daripada Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir gitu loh. Nah, siapa yang mencangkokkan itu di abad ke-9 dan ke-10? Ternyata leluhur mereka juga, yaitu Ali As-Sakron. Begitu teman-teman. Saya rasa ini udah clear ya. Udah sangat pageh dan udah sangat kuat hujahnya. Bahkan sampai sekarang kan kita tahu 12 pertanyaan yang diajukan Kiai Imad kepada Robito Alawi itu sampai dengan hari ini belum terjawabkan gitu teman-teman. Nah, ini babak pertama. Ternyata di Kiai Imad pun bukan hanya berdasarkan ilmu nasab, juga dibantu atau dikuatkan dengan berdasarkan disiplin ilmu sejarah, ikan filologi, kemudian dengan uji genetika. Nah, di babak yang selanjutnya, di babak kedua ini, ya, ini tambah hujahnya itu lebih. Karena sebelumnya Kiai Imad itu menyatakan Ubaidillah bukan anak daripada Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir, maka kan timbul pertanyaan. Lalu, kalau si Ubaidillah ini bukan anak daripada Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir, anak siapa? Kan seperti itu. Maka ketika itu masih banyak teori. Oke, nah sekarang ini sudah ditemukan. Nah, lagi-lagi saya akan katakan bahwa salah satu hikmah terbesar polemik nasab ini adalah dimunculkannya oleh Allah ulama-ulama muda kita, ulama-ulama Nusantara, yang bukan hanya mereka itu pemahaman keilmuan agamanya luar biasa, tapi juga diiringi, dibarengi, ya, selaras dengan kecintaannya terhadap bangsa kita, negeri kita tercinta Indonesia. Nah, maka untuk saat ini di babak kedua ini, ya, ditemukanlah Ubaidillah itu ternyata anak daripada Maimun Al-Qaddah. Ini luar biasa. Dan tambah menguatkan, meyakinkan kita bahwa memang betul dan benar mereka Habib-Habib Klan Ba'alwi bukanlah zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Maimun Al-Qaddah ini erat kaitannya dengan Bani Fatimiyun, yang mana dulu pernah dilululantahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena sifat watak dan karakternya yang begitu keras, yang diyakini nanti akan merusak citra Islam itu sendiri, makanya dihancurkan. Ini luar biasa, saudara. Maka di sini dengan tegas para ulama muda ini, ya, yang mana beliau ini berasal dari Madura. Beliau ini keluarga besar Batu Ampar, Madura, dan juga masih punya garis keturunan kepada salah satu aulia Itis'ah. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, dan beliau dengan tegas dan lantang menantang kepada siapapun dia, kepada Habib-Habib Klan Ba'alwi dan kepada seluruh simpatisannya untuk berdiskusi, untuk berdebat. Yang mudah-mudahan ada yang berani. Kita simak dulu videonya. Kalau memang mau berdiskusi atau berdebat lah bahasanya ya tentang
kebenaran nasab Ba'alawi dalam perspektif ilmu nasab, maka mari kita berdebat gitu loh. Kita berdiskusi gitu kan. Tentukan waktunya, tanggalnya, dan di mana tempatnya. Insya Allah kami bertiga siap kapanpun gitu loh. Kalau seumpamanya panjenengan tidak memiliki tempat atau kesulitan untuk mencari tempat, hubungi kami. Kami yang akan menentukan tempatnya, tanggalnya, dan waktunya. Dan yang gitu. menyiapkan Dan yang segala menyiapkan segala sesuatunya. Gitu teman-teman ya. Jadi kepada Kiai Fatah, kepada Gus Rumel atau Wafi, ya monggo kita bertemu bertiga, Anda bertiga, saya bertiga. siapapun dari kurir-kurirnya Ba'alawi yang mau berdiskusi dengan kita 24 jam dan seterusnya kami siap. Dibuka. Tapi kalau diskusinya itu di Komal, Kiai, ya kan? Nggak puas tuh. Kayak kemarin. Iya. Kenapa? Karena begini. Kalau diskusi Komal itu kita nggak tahu siapa yang menjadi pentashihnya. Betul. Apakah orang yang dijadikan pentashih itu memang betul-betul orang yang memahami kaidah ilmu nasab dan sejarah? Nah, kemudian moderatornya pun sama. Apakah dia betul-betul orang yang memahami tentang bagaimana itu disiplin di dalam diskusi atau adab etika berdiskusi? Kan kalau orang berdiskusi ini ya harus fokus kepada satu poin. Ketika poin itu sudah selesai didiskusikan, ya sehingga satu sama lain saling menerima benar dan salahnya, maka akan berpindah kepada poin yang kedua. Betul. Jangan loncat ke sana ke sini. Nah, selama ini yang kita hadapi ketika berdiskusi itu selalu loncat sana loncat sini. Sehingga itu membingungkan kepada para pendengar. Terkesannya itu hanya mencari pembenaran bukan kebenaran. Betul. Makanya Ki Abdul Ghalib selama ini ketika ditantang oleh Wafi, beliau berkata, kalau debatnya ilmiah ayo, tapi kalau debat kusir ya enggak, ngapain? Kan begitu ya. Ya, 24 jam teman-teman. Tolong ini di-share teman-teman. Ya biar para pendukungnya yang kita tahu kalau yang mendukung Habib ini kan ya sebenarnya sudah saudara kita juga. Yang paling ngotot itu kan dua orang, ada Gus Rumel, ada Wafi ya. Yang mana Gus Rumel ini juga udah pernah sebelumnya ngomal bareng dan di sana terjadi diskusi panjang dan perdebatan. Tolong di-share teman-teman ya. Ini luar biasa. Ini wajib, ini penting teman-teman. Nambah keyakinan kita bahwa memang selama ini apa yang kita yakini ya berkat daripada penemuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kemudian oleh tiga ulama muda ini, yang mana di sini ada Kiai Golib, ada Kiai Ja'far, ada Gus Hasan Syarif. Ini luar biasa. Beliau ini luar biasa ya. Ini representasi daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama Nusantara yang penuh dengan keilmuan, penuh juga dengan kecintaan kepada tanah air, kepada negeri kita tercinta Indonesia. Jadi di-share teman-teman, mohon bantuannya agar mereka itu kemudian mendengar dan mudah-mudahan berani berdiskusi dengan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan berani. Kita lihat dan kita tunggu apakah mereka berani berdiskusi dengan beliau-beliau ini yang luar biasa, yang kita doakan mudah-mudahan Allahumma sahil umurahum fid dunya wal akhirah wa ahsin akibatahum fi umuri kullihim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.